Halo sahabatku, di video kali ini saya akan berbagi tips perencanaan memancing melalui aplikasi Nautit 6 Maret 2023. Saya ucapkan selamat datang angin timur, dan bagi kalian yang baru saja klik video ini, dukung channel ini agar saya terus bersemangat berbagi info tips menarik lainnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share, serta aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video tips menarik lainnya. Salam melalui hati menyatukan Nusantara, salam Bondol Boncos. Jos, jos, jos. Pertama, pastikan dulu setting lokasi dan waktu terkini dengan memilih salah satu dari ketiga menu koordinat lokasi yang sudah disediakan aplikasi. Kita berada di menu pasang laut, angka ini menunjukkan ketinggian air laut dan angka ini menunjukkan 1 kali 12 jam. Ini adalah waktu matahari terbit dengan warna terang dan waktu matahari terbenam dengan warna gelap. Dan garis ini menunjukkan pasang surut air terkini terupdate di setiap menitnya ya mas bro. Pada tabel grafik Tides ini sudah terdapat 4 pin, pasang tertinggi dengan warna biru dan surut terendah dengan warna merah. Kita lihat di sini adalah 4 angka pin pada tabel Tides sebelumnya, lengkap dengan ketinggian dan koefisien pasang surut. Dan disederhanakan lagi secara detail pada perakiran permukaan laut pada waktu 1 kali 12 jam, lengkap dengan ketinggian air dan koefisien Tides. Dan menurut ramalan Mbah Ronggo, dengan melihat grafik Tides ini akan terjadi air berebut dengan durasi arus pasang naik dan surut sedikit kuat. Dan yang terpenting menurut Mbah Ronggo adalah kebutuhan arus bawah yang harus ada. Berikutnya kita lihat warna koefisien pasang surut yang menunjukkan kisaran perbedaan ketinggian pasang dan surut air dengan 4 warna: rendah, rata-rata, tinggi, dan sangat tinggi. Kita berada di menu matahari dan bulan. Yang perlu diperhatikan di menu matahari menurut Mbah Ronggo hanya pada indeks UV atau perakiran intensitas radiasi panas yang dibagi menjadi 5 warna: rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi, dan ekstrim, dengan rekomendasi tindakan perlindungan seperti memakai jaket, kacamata, dan topi. Berikutnya di menu bulan, di sini menunjukkan data hari ini dan fase bulan berikutnya seperti fase bulan separuh, purnama, dan bulan mati. Menurut Mbah Ronggo, pada bulan purnama biasanya nafsu makan ikan predator berkurang karena pada saat bulan demikian sang predator sedang birahi di musim kawin. Namun tidak menutup kemungkinan kita mendapatkan ikan predator pada bulan tersebut dengan menggunakan umpan mainan lebih disukai. Prinsipnya selain lapar, predator akan memangsa umpan ketika merasa terganggu di wilayah teritorinya. Dengan demikian lebih disukai memancing pada fase bulan mati dalam kondisi tertentu. Dan musim mancing paling disukai Mbah Ronggo ketika baratan dimulai dari November ketika musim ikan selar sampai dengan musim ubur-ubur di hari raya ketupat. Namun perlu diwaspadai pada musim penghujan dengan faktor alam yang tidak dapat kita prediksi seperti badai, gelombang, pasang tinggi, air rob, dan lain-lain. Kita berada di tab menu aktivitas ikan. Periode solunar aktivitas ikan dibagi menjadi 2 periode, periode mayor mayoritas dengan durasi kurang lebih 2 jam dan periode minor minoritas kurang lebih dengan durasi 1 jam. Semakin banyak ikon ikan memungkinkan aktivitas ikan lebih banyak pada jam-jam tertentu. Menurut Mbah Ronggo, mari kita lihat kembali ke tabel grafik pasang surut air. Memancing membutuhkan arus air bawah untuk ikan predator tertentu. Jadi perhatikan kapan pasang naik dan pasang surut beserta durasi arusnya. Dan ketika posisi air di titik paling top sehingga arus melambat, predator akan sedikit berkurang, sehingga rekomendasi pada periode ini adalah memakai teknik dasaran. Dan tidak berhenti di situ, selain bulan dan pasang surut air, faktor angin juga mempengaruhi aktivitas makan ikan, di mana angin laut mulai meredup, kemudian menjadi angin darat sebentar, kemudian menjadi angin timur. Selama angin tidak terlalu kencang, predator akan mau makan. Kita di tab menu barometer memancing, di mana kondisi memancing dibagi menjadi 3: buruk, baik, dan sangat baik. Dengan perubahan aktivitas mancing menurut tekanan turun, stabil, dan naik, lengkap dengan perakiraan tekanan dalam 1 kali 12 jam. Kita lihat pada jam 3 sore arus naik sampai dengan jam 7 malam. Jam berikutnya stabil dengan durasi 1 jam, dimulai dari jam 8 sampai dengan 9 malam. Jam berikutnya arus naik air mulai jam 10 sampai dengan jam 11 malam. Kita lihat lagi di tabel grafik Tides. Pada jam 3 sore sampai dengan jam 8 malam mengalami pasang naik air yang tidak begitu signifikan, sehingga arus pada jam ini lumayan baik.
dan terjadi arus stabil datar pada jam 7 sampai dengan 9 malam, dan akan terjadi pasang naik lagi yang cukup signifikan pada jam 10 sampai dengan jam 11 malam yang memungkinkan arus sedikit lebih deras. Selancar dan angin. Di menu selancar adalah mengetahui periode ombak dengan skala Douglas, tenang, berdesir, dan kasar. Jangan lupa take care dan safety first ya mas bro. Angin adalah perakiraan untuk mengetahui kecepatan dan arah angin di darat dan di laut dengan skala Beaufort yang disederhanakan pada aplikasi ini ya mas bro. Tab menu cuaca adalah kondisi-kondisi suhu dan kelembapan. Ini juga tidak kalah penting ya mas bro, khususnya bagi kalian pengguna joran berbahan karbon yang sepakat karbon adalah penghantar listrik yang bagus. Jadi gunakan sarung tangan bukan hanya supaya tangan kita tidak lecet ketika fight dengan ikan, tapi untuk meminimalisir sambaran petir ke tangan kita, karena selain petir itu sendiri, udara, awan juga bisa mengalirkan arus listrik yang suatu saat menghampiri joran kita tanpa assalamualaikum, atau putuskan menepi jika mendung mulai datang mas bro. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jika ada sumber lain silahkan berbagi di kolom komentar agar kita sama-sama belajar. Pancing kita sama, umpan kita sama, rezeki kita yang berbeda. Salam melalui hobi menyatukan Nusantara, salam gondol boncos, jos jos.